Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menentukan tujuan itulah yang pertama yang harus dipahami. Kemana arah tujuan kita akan menentukan persiapan kita dan jalan maupun kendaraan yang akan kita gunakan. Jika kita salah menentukan tujuan, akan salah pula lah jalan yang kita pilih. Tidak mudah memang, tetapi semua tetap harus dijalani. Setelah tujuan kita tetapkan, selanjutnya adalah merancang sarana untuk mencapai tujuan itu. Sarana bisa berwujud ketersediaan uang. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa uang memang menentukan banyak hal dalam hidup kita. Persiapan keterampilan dan pendidikan tidak bisa ditawar lagi pada zaman modern ini. Orang tidak bisa lagi mengandalkan keturunan darah seperti pada zaman kerajaan kuno. Dengan kata lain, kepemilikan ijazah tidak bisa ditawar lagi. Tanpa ijazah di tangan,
nampaknya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengalaman hidup adalah modal yang paling berharga untuk menapaki hidup yang lebih dari yang lain. Namun sayang sekali, banyak orang yang tidak mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Orang lebih cenderung mencari uang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, bahkan dengan cara apapun. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan beriman pun harus kita maknai seperti dalam kehidupan duniawi. Ada tujuan yang hendak kita capai, yaitu persatuan dengan Tuhan di surga. Persatuan dengan Tuhan itu tidak hanya terjadi nanti di masa yang akan datang, di masa lampau, tetapi di masa sekarang pun sudah bisa dihayati. Kehidupan sehari-hari kita dengan manusia lain merupakan dasar untuk petunjuk bagaimana kita nanti akan bersatu dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lain adalah jalan bagi kita dalam menempuh jalan kesucian, jalan kepantasan untuk bersatu dengan Tuhan nanti. Bagaimana itu mungkin? Saudara-saudariku yang terkasih, di dunia ini kita tidak hanya hidup dengan berdoa, tetapi juga menjalankan tugas sehari-hari. Ketekunan kita dalam bekerja mendidik kita untuk tetap setia pada Tuhan. Rasa syukur atas hasil kerja yang memenuhi kebutuhan hidup menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Upaya kita untuk membagikan kepunyaan kita kepada orang lain merefleksikan Tuhan yang selalu berbagi. Untuk itulah Tuhan melalui putranya hadir di dunia, agar Yesus Sang Putra itu bisa menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Tuhan. Jika melalui Yesus kita tidak akan tersesat, karena Ia tahu persis jalan untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu persatuan kekal dengan Tuhan di surga. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Bawalah kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, agar boleh mencicipi kehidupan dan kebenaran, juga kebahagiaan kekal. Doa kami ini kami hantarkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran
dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.